Allahu Akbar, Allah. Bagian ketiga. Proses asah alat sembelih. Dalam menyiapkan bilah yang digunakan dalam proses penyembelihan maupun aktivitas di kegiatan kurban, tentunya untuk mempersiapkan pisau siap digunakan, kita melalui sebuah proses asah. Proses asah adalah proses di mana kita mengikis sebagian dari bevel pisau agar dia semakin tajam dan mudah untuk digunakan. Nah, untuk sampai ke dalam ketajaman maksimal, kita perlu melakukan beberapa tahap. Jadi kita mulai dari beberapa tahap, dari batu yang agak kasar, kemudian halus, kemudian ke grit yang paling halus, sehingga pisau bisa mendapatkan ketajaman yang maksimal. Nah, setelah melalui beberapa tahapan ini, beberapa tahapan batu asah, selanjutnya setelah proses mengasah selesai, kita bisa menggunakan stropping untuk menghilangkan bur yang muncul. Bur itu adalah kotoran hasil asahan yang menutupi ketajaman bilah. Nanti kita bisa gunakan stropping yang berbahan kulit. Kita bisa usap di sini. Oke. Nah, seperti ini, diusap mundur. Nanti setelah itu, setelah burnya hilang, maka pisau siap untuk kita gunakan. Nah, dalam setiap tahapan batu ini ada perbedaan jenis pelumasan. Ada batu yang memang dia basicnya air, sehingga dia harus direndam dulu dengan air, kemudian sepanjang proses pengasahan dia harus disiram air, baik bisa disemprot menggunakan spray atau langsung di bawah kucuran air, agar proses mengasahnya itu bisa tetap optimal. Ada juga batu yang dia harus diberi pelumas minyak seperti ini. Ciri membedakannya adalah batu yang harus digunakan pelumas air adalah saat dia dimasukkan ke dalam air, dia nanti akan timbul buih-buih. Nah, saat timbul buih-buih seperti itu, berarti memang batu tersebut itu menyerap air sehingga pelumasnya bisa menggunakan air. Nah, untuk batu yang ini batu ini memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Ini materialnya sangat rapat, dan saat kita masukkan ke dalam air tidak ada buih-buih yang muncul, dia tidak ada pori-porinya sama sekali. Maka pelumas yang kita gunakan baiknya menggunakan minyak. Minyak yang digunakan bisa bisa menggunakan minyak yang food grade ya, kita bisa menggunakan minyak goreng gitu ya. Halus saja di sini sehingga nanti proses mengasahnya akan bisa lebih optimal. Nah, setelah proses ini selesai semua, nanti kita tinggal mengandalkan sharpening stick. Nah, sharpening stick ini bisa digunakan optimal saat pisau sudah melalui proses tahapan asah tadi. Jadi ketika proses sudah biasa menggunakan batu, berikutnya saat kita bertugas, kita sudah tidak usah menggunakan batu lagi, kita bisa menggunakan sharpening stick. Jadi kita tinggal menggunakan sharpening stick, maka ketajaman akan terus kembali ke ketajaman optimal. Karena di sini pada saat sebelumnya sudah diasah dengan batu, sehingga bevelnya sudah bertambah dari misalnya bevel bawaan hanya kita 1 mili sudah bertambah menjadi 3 mili gitu. Jadi kedepannya kita hanya tinggal mengusapnya dengan sharpening stick. Nah, penggunaan sharpening stick itu jangan dengan tenaga maksimal. Jadi kalau misal kita menggunakan tekanan yang berlebihan, yang nanti akan menyebabkan mata pisau nanti akan melipat dan ketajaman akan hilang. Jadi beban yang digunakan itu hanya berat dari pisau itu sendiri, ya, ringan saja. Jadi tidak menggunakan tekanan berlebihan. Proses seperti ini. Pastikan matanya terkena semua. Nah, pisau sudah siap untuk digunakan. Dan kalau misalnya nanti pisaunya berkurang ketajamannya karena ada gesekan, nah seperti ini tadi misal tergesek dengan, nah tidak akan bergetar. Kita bisa kembalikan kembali dengan sharpening stick.
Prosesnya sama, kita asah lagi dengan sharpening stick.